Salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelompok sistem informasi geografis. Di sini kami ingin menjelaskan aplikasi kami yang kami buat, yaitu pemetaan fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, dengan saya sendiri, Faisal Ilham Maulana dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan NIM 18051204066, dan rekan saya Saya Muhammad Alfian Ma'ruf dari TI 2018B dengan NIM 059. Dan saya Muhammad Fikri Rizky Ramadhani dari TI 2018B dengan NIM 180512060. baik. Nah, di sini dari kelompok kami membuat web pemetaan fakultas di Universitas Negeri Surabaya eh, dengan tujuan penelitian, yaitu menghasilkan sistem informasi geografis yang meliputi posisi, rute, dan pembagian area sekitar Fakultas Universitas Negeri Surabaya yang berbasis web. Yang kedua, menghasilkan sistem informasi mengenai pemetaan lokasi fakultas dan informasi detailnya yang mudah diakses masyarakat luas, khususnya masyarakat atau mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Yang ketiga, mengetahui pemetaan fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian manfaat dari penelitian ini, terdapat dua manfaat bagi pengguna dan bagi fakultas perguruan tinggi. Yang pertama, bagi pengguna di sini dapat memudahkan pengguna dalam mencari lokasi fakultas yang dimaksud. Terus yang kedua, mempercepat pengenalan area kampus bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Yang ketiga, menghindari resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya pengetahuan lokasi fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian yang keempat, mengetahui segala informasi seputar fakultas meliputi jurusan, fasilitas di fakultas, instansi, dan prestasi mahasiswa. Kemudian bagi fakultas perguruan tinggi, manfaatnya dapat lebih mudah ditemukan oleh masyarakat atau mahasiswa. Yang kedua, tiap-tiap fakultas dapat menunjukkan eksistensinya dalam berkontribusi membangun generasi bangsa pada bidangnya. Kemudian di presentasi kali ini kita akan menjelaskan apa itu yang dimaksud web pemetaan Fakultas Universitas Negeri Surabaya, kemudian bagaimana cara kerja web pemetaan Fakultas Universitas Negeri Surabaya, dan yang ketiga menjelaskan apa saja fitur yang ada pada web pemetaan Fakultas Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya mungkin bisa saya jelaskan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi pemetaan fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, berisi penjelasan tentang aplikasi tersebut, yaitu kemudian ada peta fakultas, berisi peta persebaran, terus ada detail rute menuju fakultas tertentu, titik poin lokasi fakultas, detail pengklasifikasian area sekitar fakultas, dan pembagian sebagai berikut. Di fakultas terdiri dari beberapa jurusan dan beberapa prodi. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Mungkin selanjutnya langsung bisa ke aplikasinya dan penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh bisa dilanjut oleh Muhammad Fikri Rizky Ramadan. Ya, baik. Jadi untuk bagian saya yaitu meneruskan proses digitalisasi dari data-data yang telah dikumpulkan oleh rekan saya yang sebelumnya, Mas Faisal, ketika melakukan survei di lapangan. Jadi di sini saya buat konsep datanya itu pemetaan terhadap area kampus, di mana area kampus UNESA ini terbagi atas dua wilayah. Yang pertama ada di UNESA Lidah dan yang kedua ada di Ketintang. Nah, di dalam fakultas tersebut, maksud saya yang terdapat pada kampus UNESA, tentunya terdapat wilayah-wilayah yang terbagi atas fakultas, jurusan, dan di dalam jurusan juga ada prodi. Nah, di samping itu untuk memperjelas
pemetaan juga terdapat penggambaran gedung-gedung di sekitar kampus, di dalam kampus pastinya. Jadi untuk proses bisnisnya sendiri, ketika user itu ingin mengetahui lebih detail tentang letak posisi serta bagaimana kondisi geografisnya, itu bisa dilihat dari menu filter. Jadi ketika peta di muat pertama kali, dia akan terlihat seperti ini, yang seperti yang sekarang. Lalu ketika user memilih kampus, nah, kampus tersebut terdapat dua pilihan, yaitu ada yang di daerah Ketintang dan Lidah. Nah, yang pertama nih kita pilih yang Ketintang. Jadi ketika user memilih area Ketintang, otomatis peta ini akan mengarah ke daerah yang menunjukkan kampus Ketintang, dan di mana area kampus ditunjukkan dan terdapat titik poin di mana di mana titik tersebut adalah titik pusat dari area kampus yang dipilih. Coba kalau kita pilih yang kampus Lidah, nah dia akan otomatis mengarah ke area kampus Lidah. Tidak hanya area kampus, di sini juga menyediakan untuk informasi wilayah fakultas dan jurusan. Coba kita lihat di daerah fakultas. Nah, karena di UNESA sendiri terdapat beberapa fakultas, di sini ada pilihannya. Coba kita pilih salah satu, yaitu Fakultas Teknik. Yaitu karena kita pilih karena memang kita dari Fakultas Teknik. Nah, otomatis dia akan menunjukkan di mana letak area Fakultas Teknik, dan beserta juga layar di bawahnya yang menunjukkan bahwa Fakultas Teknik itu terdapat pada area kampus UNESA. Bisa juga dipilih fakultas lainnya, kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, itu terlihat Fakultas FMIPA yang diwarnai dengan warna merah, yang sebelumnya teknik itu berwarna hijau. Oke, selanjutnya kalau seandainya user memilih area jurusan, oke, jurusan yang dipilih jurusan Teknik Informatika. Nah, terlihat juga sangat jelas bahwa area jurusan Teknik Informatika itu berada di dalam Fakultas Teknik yang berwarna hijau dan masih terdapat pada area UNESA Ketintang. Apabila user memilih jurusan yang lain, teknik sipil, nah pemetaan terlihat seperti pada yang ditunjukkan. Apabila diklik juga akan menunjukkan keterangan bahwa itu adalah area jurusan teknik sipil. Oke, coba selanjutnya untuk mencoba area prodi. Oke, ini untuk area prodi sendiri direpresentasikan menggunakan poin. Jadi coba diklik untuk melihat teknik mesin. Nah, ini terlihat ada beberapa titik yang menjelaskan bahwa prodi mesin, teknik mesin itu menempati beberapa wilayah, ya tepatnya beberapa gedung, karena memang untuk aktivitasnya terkadang ada di kelas ataupun bengkel. Jadi terlihat ada 5 titik untuk teknik mesin. Untuk prodi lainnya bisa dilihat kembali. Nah, contohnya itu adalah S1 Teknik Informatika. Nah, di sini poinnya hanya satu karena memang Teknik Informatika mempunyai gedung tersendiri, jadi segala aktivitasnya dilakukan pada gedung A10. Coba diklik pada area gedung. Nah, gedung A10. Oke. Lalu untuk pilihan terakhir adalah informasi gedung. Jadi di sini juga kita menyediakan informasi gedung, bahkan gedung yang di luar dari fakultas yang ada di UNESA. Bisa dipilih juga untuk area gedung.
Nah, ini untuk informasi tambahan saja agar pengguna juga bisa lebih tahu posisi-posisi gedung yang ingin diketahui. Nah, terdapat banyak gedung di sana, itu bisa diklik dan akan memunculkan informasi terkait. Oke, jadi sekian dari penjelasan aplikasi. Mungkin perkembangannya akan ditambahkan atribut-atribut lain mengenai informasi-informasi yang akan dilakukan survei lebih lanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan dari proses pembuatan aplikasinya oleh rekan saya Muhammad Alfian Ma'ruf. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih ke sisi teknisnya penerapan kepada WebGIS-nya. Karena kita menggunakan web sebagai basis untuk membuat GIS atau Geographic Information System. Di sini yang pertama tugas saya awalnya adalah mengubah data dari yang semula seperti ini. Nah, data yang muncul semula seperti ini kan saya petakan lagi dan saya ubah, saya masukkan ke dalam website dengan framework MVC untuk memudahkan dalam pembuatan fungsi dan eksekusinya, penerapannya. Jadi seperti ini. Jadi saya tambahkan untuk jadi kami memang sengaja tadi di awal itu untuk menandai semua, tapi pada dasarnya nanti yang akan tampil nanti sesuai pada filternya. Jadi kami menambahkan menambahkan fungsi untuk pada awalnya tidak muncul. Untuk di sini kan terdapat ada toga dan ada poin. Nah, di sini ada dua gambar yang berbeda. Di sini tidak ada muncul karena memang tidak digunakan untuk poin dan toga itu. Dia akan muncul seperti yang dijelaskan rekan saya Doni tadi, akan muncul ketika dia memilih pada filter, misalnya pada kampus, fakultas, jurusan, dan gedung itu akan munculkan poin titik tengahnya. Sedangkan pada prodi dia akan muncul toga dari topi toga tadi. Jadi dia akan muncul berapa berapa wilayah yang ditempati oleh prodi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ada fungsi reset juga untuk mengembalikan ke tampilan awal sebelum kita memilih filternya. Kemudian di sisi programnya di sini bisa dilihat kami menggunakan framework Laravel, di mana sebelum menjelaskan tentang programnya, kami akan menjelaskan tentang database-nya terlebih dahulu. Di database-nya rancangannya seperti ini. Jadi terdapat sekitar 8 tabel, yaitu fakultas, gedung, jurusan, kampus, penggunaan gedung, prodi, sebaran fakultas. Dan di dalam fakultas itu terdapat ID di kampus, nama fakultas, dan data-data pendukung lain. Dan ada eh, sebaran fakultas. Sebaran fakultas yaitu perbedaannya dengan fakultas adalah di sebaran fakultas ini bisa misalnya ada satu fakultas menempati beberapa posisi atau ada beberapa atribut lain yang berbeda. Jadi kita bisa masukkan seperti di sini misalnya pasca sarjana karena kita mendapatkan data yang masih lama. Mohon maaf kalau misalnya belum terlalu update. Jadi ada dua fakultas di sini tampilannya seperti itu. Nah, kemudian untuk jurusan juga seperti itu. Jadi muncul dia berelasi dengan fakultas berdasarkan ID fakultasnya. Jadi di sini untuk ID fakultas 2 yaitu untuk fakultas teknik dengan jurusan sebagai berikut dengan titiknya, titik areanya, poligon areanya disimpan pada variabel lat long. Kemudian ada gedung. Di gedung yaitu terdapat masih gedung sama seperti jurusan tadi. Cuma di sini dia berdiri sendiri dan menggunakan multi poligon, tidak berrelasi dengan apapun, tidak berrelasi dengan fakultas ataupun yang lainnya. Dan kemudian di kampus, kampus ini rencananya seperti yang sudah jelaskan tadi, rencana pengembangannya bisa untuk
beberapa kampus, tapi untuk saat ini masih ada satu kampus yaitu Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini masih ada datanya cuma satu. Nanti di sini akan berelasi dengan wilayah kampus. Jadi untuk apabila ada lebih dari satu wilayah seperti di UNESA kan ada UNESA Ketintaan dan Lidah. Jadi kita bisa masukkan ke sini berelasinya melalui by ID kampus yang ada di sini sesuai dengan ID di sini. Kemudian di penggunaan gedung yaitu nah di sini bisa dilihat bahwa gedung gedung berapa misal gedung 8 digunakan oleh prodi 1, gedung 9 digunakan oleh prodi 1. Jadi ada satu prodi itu bisa menempati beberapa gedung. Kemudian di prodi juga sama hampir sama seperti yang ada di fakultas. Jadi ada di jurusan karena berrelasi dengan jurusan, ada nama prodi, ada latitude longitude untuk menyimpan multi point. Kemudian ada data pendukung lainnya. Kemudian pada eh, ada sebaran fakultas tadi berhubungan dengan fakultas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk database-nya. Dan kemudian di sini eh, untuk programnya kami menggunakan PHP framework yaitu Laravel untuk menerapkan kepada WebGIS-nya. Di sini kami menggunakan sistem MVC, Model View Controller. Kemudian kami itu masukkan tiap-tiap database-nya ke dalam model untuk pemanggilan datanya. Kemudian karena ini data spasial, kami menggunakan library untuk menerjemahkan data spasial ke dalam JSON seperti ini. Jadi agar bisa dipetakan ke dalam Laravel seperti ini. Kemudian data sebelumnya itu berubah seperti ini. Jadi ada dua data, yaitu GeoJSON data dan indeks. Di mana untuk GeoJSON data yaitu yang berhubungan dengan pemanggilan query. Jadi query-query dipanggil di sini semua seperti yang terlihat, di mana koneksi dari database kemudian di-query-kan, kemudian dimasukkan ke dalam variabel yang akan dipanggil pada indeks PHP ini. Jadi indeks ini untuk menampilkannya dan untuk menjalankan fungsi-fungsinya ada di sini, pemanggilannya ada di GeoJSON. Jadi di sini bisa dilihat ada untuk pemetaan kampus, fakultas dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk pemetaan poin dan untuk menentukan titik atau sentroid. Kemudian untuk memberi style pada layernya, kemudian untuk mereset highlightnya dan menampilkan pop-up-nya seperti yang tadi pop-up untuk waktu diklik ada informasi tambahan. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kami mengubahnya ke bentuk MVC dengan Laravel. Jadi eh, pada program yang terbaru ini, jadi dimasukkan ke dalam tadi untuk yang index.php itu dimasukkan ke dalam script. Jadi semua yang berhubungan dengan JavaScript untuk fungsi-fungsinya dimasukkan ke dalam sini. Jadi untuk deklarasi variabel, untuk pemetaan, penentuan titik tengah, untuk zoom-nya, seberapa layer yang ditampilkan, dan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi itu dimasukkan ke dalam script JS karena memang dia hanya eksekusi full JavaScript tanpa menggunakan sintaks PHP sedikit pun. Kemudian untuk yang ada di file GeoJSON tadi, kami masukkan ke dalam app blade ini untuk itunya. Jadi dimasukkan ke dalam sini script untuk deklarasi variabel, untuk konsum untuk datanya, untuk retrieve data dari DB, kita menggunakan Ajax yang dimana ini tersambung kepada root result campus, berarti masuk ke dalam controller, map controller dengan
nama kelas result kampus. Jadi seperti ini, nama function result kampus. Jadi untuk query-query dan pemanggilan database semuanya masuk ke dalam controller ini, map controller. Nah, kemudian setelah dipanggil di sini dan dideklarasikan ke dalam routingnya di web.php ini, dipanggillah ke dalam app.build ini dan dimasukkan ke dalam variabel yang telah dideklarasikan di awal tadi. Jadi di sini memang awalnya adalah array kosong, kemudian dimasukkan. Seperti di sini contohnya untuk mengambil layer kampus, yaitu manggil fungsi ini yang sudah ada query-nya di sini, di mana nanti setelah hasilnya keluar, dimasukkan ke dalam variabel area kampus yang sudah dideklarasikan di atas di sini. Dimasukkan dengan tipe sekian, geometrinya sekian, properties, dan ID-nya nanti yang akan ditampilkan di sini dan akan diproses. Oke. Kemudian setelah itu, karena di sini ada filter, jadi ini itu untuk menjalankan fungsi awal, untuk menampilkan awal. Fungsi awalnya itu menampilkan semua data seperti yang ada di sini waktu awal. Waktu awal jika di-refresh, nah seperti itu data yang di awal. Kemudian kami juga membuat fungsi untuk filter. Untuk filter, setiap filter itu memiliki fungsi yang berbeda-beda karena keperluan juga berbeda-beda. Ada yang mengambil data tengah, ada yang mengambil cuma menampilkan saja, ada yang mengambil titik-titik seperti prodi, yaitu multi point itu. Jadi di sini untuk pemanggilannya. Jadi dipanggil, jadi untuk mengambil center fakultas, kemudian setelah itu mengambil hasil dari gedung, penampilan gedung. Jadi di sini semuanya fungsi dipanggil dari sini. Oke, karena kami konsepnya hanya untuk informasi, bukan untuk ada proses bisnis untuk input, update, delete dari user. Jadi memang hanya untuk menampilkan dengan beberapa filter saja. Jadi seperti ini. Kembali ke websitenya. Jika dilihat seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ada filter-filter sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan tadi dan dijalankan akan tampil seperti ini. Ketika direset juga akan kembali seperti semula. Jikapun kita mau langsung lihat juga bisa, cuma tidak ada informasi saja untuk titiknya di mana dan prodinya apa saja tidak akan muncul karena harus menggunakan ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.